Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan sampai kepada kita yang masih istiqomah dan konsisten terhadap ajaran yang dibawakan oleh beliau. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sholat. Bukan hal yang asing bagi kita semua bahwa sholat adalah ibadah yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat adalah bukti syahadat, karena orang yang tidak sholat berarti ia tidak melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak seorang pun di antara kita yang hidup dituding sebagai orang yang pendusta. Kalau begitu, mengapa kita masih meninggalkan sholat? Padahal sholat adalah suatu kewajiban dan suatu amalan yang sangat ringan ketika kita lakukan dengan akal sehat dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari, misalnya berkebun, berkantor dan sebagainya, dan itu sangat menguras tenaga dan memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan melaksanakan sholat yang hanya waktunya itu pendek, minimal 5 menit paling cepat. Dan terkadang dalam kehidupan kita banyak dari teman-teman kita dari muslim mengatakan bahwa siapakah yang menyuruh Anda sholat? Maka kita hanya mengatakan bahwa yang menyuruh kita sholat adalah Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat utsa. Sholat utsa adalah sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Mungkin merasa berat bagi kita melaksanakannya, tetapi cobalah mengalahkan perasaan itu dengan ikhlas dan sabar bahwa sholat adalah suatu kebutuhan bagi kita. Allah tidak meminta apapun dari kita, maka dari itu seharusnya kita bagi seorang muslim melaksanakan sholat wajib, karena itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mungkin merasa berat bagi kita untuk melaksanakan sholat, tetapi ingatlah bahwa yang menyuruh kita melaksanakan sholat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, Rabb yang maha agung, maha kuat, maha perkasa, dan dialah Allah yang memiliki surga dan neraka, yang akan menanyai kita pada hari kiamat nanti tentang apa yang kita lakukan dengan perintah dan larangannya. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam detik-detik terakhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita sebagai hambanya untuk selalu melaksanakan sholat. Yang beliau ucapkan adalah as-sholat, as-sholat.
wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah sholat, dan perhatikanlah hak budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan tahukah Anda bahwa sholat akan memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam hati? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan jadikanlah kesejukan mataku, ketenangan jiwaku di dalam sholat. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Dan sholat juga merupakan pintu dari segala kebaikan. Sholat adalah ciri utama dalam ketakwaan, karena takwa adalah kemampuan seorang untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sholat yang benar pasti akan menjaga seorang dari perbuatan keji dan munkar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tegakkanlah sholat, sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Di dalam hal lain, bahwa orang-orang yang tidak menjaga sholat dalam 5 waktu tidak akan mendapatkan cahaya di hari kiamat dan akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Maka ketika kita tidak menjaga sholat dengan baik, maka di hari kiamat nanti, di sebuah pengadilan besar di hari kiamat atau di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita bersama dengan kaum Fir'aun. Maka hal itu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan. Maka dari itu jagalah sholat selagi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita ini adalah istilahnya hidup yang sangat singkat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kehidupan yang akan kita jalani di akhirat kelak. Bahkan diriwayatkan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Dan di sini juga saya akan menyampaikan bahwa siksaan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak ketika kita sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya uzur. Sholat adalah suatu perkara yang sangat wajib untuk kita laksanakan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat adalah pemisah garis antara kaum muslim dan kaum kafir. Maka dari itu ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencapkan kita sebagai orang kafir. Dan bahkan itu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan bagi setiap seorang muslim. Akan tetapi janganlah kita berputus asa dalam keadaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu ketika kita bersungguh-sungguh dalam hidup kita dan kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita ingin bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nyawa dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang menegakkan sholat hingga kita bertemu dengannya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi, karena setiap manusia tidak merasa tidak selalu benar. Maka dari itu saya mohon maaf ketika ada kesalahan yang saya lakukan, maka itu adalah datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.